Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apa kabar anak-anak? Bagaimanakah kabar kalian? Semoga kalian tetap diberi kesehatan meskipun sedang menjalani pembelajaran dari rumah. Nah, berhubungan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pembelajaran yang biasanya bersifat tatap muka belum dapat dilaksanakan. Untuk itu, sebagai media pembelajaran ini dilaksanakanlah media pembelajaran daring melalui video-video pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di sekolah. Semoga dalam pembelajaran daring kali ini, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik serta dapat memahami materi yang diberikan oleh guru. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai K3LH, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan hidup. Tujuan pembelajarannya pada pertemuan ini antara lain yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan prinsip K3LH. Yang kedua, peserta didik mampu menentukan prosedur K3LH. Kemudian, peserta didik mampu mengikuti prosedur K3LH. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengimplementasikan penerapan K3LH. Cakupan materi yang akan dibahas antara lain, yang pertama, apa itu K3LH? Bagaimanakah hukum dari K3LH sendiri? Apa tujuan dan manfaatnya K3LH? Dan yang terakhir, bagaimanakah penerapan dan praktik K3LH di lingkungan sekolah? Yang pertama yaitu, apa sih itu K3LH? K3LH merupakan singkatan dari kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Merupakan program kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup pada suatu perusahaan, instansi, ataupun sekolah yang memiliki tenaga karyawan ataupun siswa yang melaksanakan proyek atau kegiatan yang berisiko. Hukum keselamatan dan kesehatan kerja. Ketentuan-ketentuan pokok mengenai tenaga kerja diatur oleh Undang-Undang tanggal 19 November tahun 1969 tercantum pada pasal 10 yang berisi pemerintah membina perlindungan kerja mencakup norma keselamatan kerja UU nomor 1 tahun 1970, norma keselamatan kerja hygiene perusahaan PMP nomor 7 tahun 1964. Perusahaan maupun sekolah secara hukum berkewajiban untuk menghilangkan atau mengurangi resiko kecelakaan kerja sekecil mungkin. Ketika sekolah dalam keadaan yang penuh dengan tekanan ataupun pekerjaan yang sangat sibuk, tidaklah mudah untuk menerapkan keamanan kerja sendiri. Namun dalam keadaan seperti apapun, sekolah ataupun perusahaan harus menerapkan dan memperhatikan serta memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja itu. Untuk melaksanakan tujuan itu sendiri, sekolah maupun perusahaan harus menyediakan dan membuat panduan keselamatan kerja di mana tugas siswa ataupun pekerja yaitu menggunakan peralatan tersebut dan mengaplikasikannya dalam kegiatan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan maupun pihak sekolah. Contohnya yaitu pengaplikasian di sekolah seperti kita menggunakan jas lab, sarung tangan, ataupun masker saat kita melakukan praktikum entah untuk perakitan PC, pembuatan jaringan komputer, dan lain-lain. Perusahaan sendiri wajib menyediakan alat-alat perlindungan keselamatan kerja seperti halnya pakaian kerja ataupun jas lab, masker, sarung tangan, kacamata, kotak P3K serta isinya, alat pemadam kebakaran, tangga darurat, tempat sampah, alat kebersihan, dan lain-lainnya.
Kemudian, tujuan K3 sendiri antara lain, yang pertama, melindungi tenaga kerja atas hak keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya, untuk kesejahteraan dalam melakukan pekerjaan, serta kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas nasional. Yang kedua, menjamin keselamatan setiap orang, baik itu diri sendiri maupun orang lain yang berada di tempat kerja tersebut, sehingga mengurangi resiko terjadinya kecelakaan di tempat kerja. Yang ketiga yaitu memelihara sumber produktif agar dapat digunakan secara aman dan efisien, di mana dalam penggunaan sumber daya itu kita harus menggunakan secara sebaik-baiknya, serta apabila kita telah melaksanakan suatu kegiatan ataupun kerja, kita harus senantiasa mengecek keadaan tempat kerja itu sendiri agar sumber dayanya tidak terbuang dengan sia-sia. Yang terakhir, penerapan praktik keselamatan kerja di sekolah. Bagi perusahaan maupun sekolah, siswa dimanapun berada di dalam lingkungan kegiatan dalam suatu pekerjaan hendaknya menerapkan K3. K3 sendiri merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan dengan berpedoman sebagai berikut untuk praktik penerapannya. Yang pertama, perusahaan ataupun sekolah harus menyediakan alat-alat perlindungan keselamatan kerja sesuai dengan kegiatan yang dilakukan, seperti halnya pakaian kerja, jas lab, kemudian sarung tangan, masker, dan lain-lain. Yang kemudian untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja yang tidak diinginkan, semua pekerja harus menaati peraturan dan tata cara pemakaian alat kerja dengan berpedoman pada UU nomor 1 tahun 1970. Yang ketiga, alat-alat pemadam kebakaran harus ditempatkan di tempat yang mudah terlihat serta terjangkau. Kemudian, semua pekerja wajib mengetahui tempat alat-alat pemadam kebakaran serta wajib mengetahui cara penggunaannya. Yang kelima, benda-benda yang mudah terbakar harus selalu diperhatikan keamanannya serta dilakukan tindakan pencegahan agar tidak terjadi kebakaran. Apabila terjadi kebakaran, beri tanda bahaya atau tanda khusus lainnya yang harus segera dibunyikan, dan para pekerja serta siswa yang berada di tempat kejadian haruslah berusaha untuk memadamkan api tersebut. Yang ketujuh, mencegah dan mengurangi kecelakaan di mana setiap pekerja maupun siswa yang praktek diwajibkan memakai alat pengaman sesuai dengan peralatan yang sebelumnya digunakan. Dan sebelum menutup laboratorium atau bengkel setiap hari, teknisi maupun instruktur diwajibkan memeriksa alat-alat praktek dan peralatan lainnya yang dapat menimbulkan kebakaran ataupun bahaya lainnya untuk mencegah resiko ataupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedelapan, kelengkapan alat P3K harus ditempatkan di tempat yang mudah untuk dijangkau, harus tetap diperiksa setiap saat dan dilengkapi isinya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan P3K. Segeralah memberi pertolongan kepada orang ataupun saat terjadinya kecelakaan sesuai dengan tata cara yang semestinya untuk dilakukan. Yang terakhir, selalu perhatikan tempat kerja. Tempat kerja harus memperoleh penerangan yang cukup, dan sebelum meninggalkan laboratorium ataupun bengkel, periksa dan matikan seluruh instalasi yang berkaitan dengan mesin kecuali untuk penerangan. Semoga dalam pembahasan materi tentang K3LH ini, siswa-siswa dapat memahami dan dengan adanya
materi pembahasan mengenai K3LH ini diharapkan siswa-siswa dapat menerapkan serta memahami dengan baik tentang apa itu K3LH dan bagaimanakah dan pentingnya apa itu K3LH dalam melakukan pekerjaan maupun kegiatan praktikum. K3LH sangat berkaitan dengan keselamatan diri sendiri maupun orang lain serta lingkungan kerja. Untuk itu, diharapkan materi ini dapat dijadikan patokan ataupun pedoman untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan praktikum dan pembelajaran yang akan datang. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat dipahami dan dapat dicermati dengan baik oleh para siswa. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan yang kurang benar. Pada pertemuan ini saya akhiri. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas kembali dan tetaplah jaga kesehatan.